Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 84 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang karya ilmiah dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi, di mana dosen pengampu Ibu Ria Febrina, SSM HUM. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Hayat Gempita Syakban, BP 1711011003. Selanjutnya, Saya Gina Sastra-Nabila, BP 1711011021. Saya Hafizah Nitri dengan nomor BP 1711013039. baik ya, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Gina Sasanabila. Kepada Gina dipersilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode yang ilmiah. Biasanya karya ilmiah ini dapat berisikan data, fakta, solusi mengenai suatu masalah yang diangkatkan. Dan penulisan karya ilmiah ini dilakukan secara runtut dan sistematis. Definisi karya ilmiah menurut para ahli yang pertama dari Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karya karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah yang tinggi. Yang kedua, menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk mengikuti metodologi ilmiah, yang tujuannya untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Selanjutnya, menurut Eko Susilo M., karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode-metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Selanjutnya, menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yazan. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada 3, yaitu karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Karya ilmiah dalam bahasa Inggris scientific paper adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian yang bersifat faktual objektif, yang artinya sesuai dengan objek yang diteliti. Yang kedua, yaitu bersifat metodis dan sistematis. Yang ketiga, menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baku dan formal. Bahasanya bersifat lugas agar tidak menimbulkan penafsiran dan makna ganda. Contoh dari karya ilmiah adalah makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Berikut contoh-contoh dari karya ilmiah. Kedua, yaitu karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Semi ilmiah ini juga merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu penulisan. Dan penulisannya pun tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis karena sering dimasukkan karangan non ilmiah. Maksud dari karangan non ilmiah tersebut ialah karena jenisnya. Semi ilmiah memang masih banyak digunakan, misalnya dalam komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, dan cerpen. Karakteristiknya berada di antara ilmiah. Contohnya ada artikel, editorial, feature, resensi, dan opini. Berikut contoh-contoh dari karya semi ilmiah.
Selanjutnya karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta umum. Ditulis berdasarkan fakta pribadi, umumnya bersifat subjektif, gaya bahasanya bisa konkret atau abstrak, gaya bahasanya formal dan populer. Satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Kisah rekaan itu dalam praktik penulisannya juga tidak boleh dibuat sembarangan. Unsur-unsur seperti penokohan, plot, konflik, klimaks, setting, dan sebagainya. Contoh dari karya non-ilmiah adalah seperti cerpen, dongeng, roman, novel, dan drama. Berikut contoh-contoh dari karya non-ilmiah. Oke, selanjutnya persamaan dan perbedaan karya ilmiah. Untuk yang pertama yaitu persamaan. Yang pertama, kerangka karangan mengandung rencana kerja menggunakan ketentuan pokok yang harus dikembangkan lagi. Yang kedua, kerangka karangan menjamin penyusunan yang logis dan dapat membedakan gagasan utama maupun gagasan tambahan. Selanjutnya, karya ilmiah dan karya semi ilmiah menggunakan metode ilmiah yang sistematis, objektif, menyajikan data, dan juga netral. Dan yang keempat, dikerjakan secara individu maupun berkelompok dan karangan berupa tulisan. Selanjutnya, perbedaan. Yang pertama itu dalam segi ejaan, untuk karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan aturan EYD. Kedua, karya semi ilmiah menggunakan bahasa baku dan sesuai dengan EYD. Dan untuk karya non-ilmiah menggunakan bahasa tidak baku. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dalam segi hipotesis. Yang pertama yaitu untuk karya ilmiah memuat hipotesis. Untuk karya semi ilmiah tidak menggunakan hipotesis. Dan juga untuk karya non-ilmiah tidak menggunakan hipotesis. Selanjutnya dalam segi kata penghubung. Yang pertama untuk karya ilmiah, kalimat efektif tidak menggunakan kata hubung pertentangan dan harus sesuai dengan PUEB. Untuk karya semi ilmiah harus sesuai PUEB dan penggunaan kata hubung tidak dibatasi. Dan untuk karya non ilmiah harus sesuai PUEB dan penggunaan kata hubung tidak dibatasi. Dan yang keempat dalam segi contoh. Untuk karya ilmiah contohnya skripsi, makalah, tesis, dan juga disertasi. Sedangkan untuk karya semi ilmiah berupa artikel, editorial, resensi, dan opini. Selanjutnya untuk karya non ilmiah yaitu berupa cerpen atau cerita pendek, dongeng, novel, drama, dan sebagainya. Selanjutnya perbedaan dalam sistematika. Yang pertama itu untuk karya ilmiah. Karya ilmiah bersifat sistematis, di mana terdiri dari pertama pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Untuk karya semi ilmiah menggunakan sifat sistematis namun tidak ketat dan berdasarkan fakta pribadi. Selanjutnya untuk karya non ilmiah bersifat tidak sistematis, di mana terdiri dari orientasi, konflik, klimaks maupun anti klimaks. Perbedaan selanjutnya dalam segi diksi atau pilihan kata. Yang pertama yaitu untuk karya ilmiah menggunakan pilihan kata yang baku dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang resmi atau sesuai dengan aturan KBBI. Untuk karya semi ilmiah berupa formal, sederhana, konkret, dan juga populer. Dan yang ketiga untuk karya non-ilmiah bersifat tidak baku, konotatif, dan juga populer. Dan terakhir untuk perbedaan dalam sifat, untuk karya ilmiah, yang pertama sifatnya objektif dan faktual. Selanjutnya untuk karya semi ilmiah bersifat argumentatif dan persuasif. Dan terakhir untuk karya non-ilmiah bersifat imajinatif dan juga persuasif. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.